Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa akhbarukum? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya masuk. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sahhil umurana, Allahumma fahhimna al-arabiyyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ya, sebelum kita istirahat yang tadi sudah menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi tentang domir ganti. Sebelum kita belajar tentang domir, ada 4 hal yang harus kita pahami dulu. Apa itu? Ingat? Ingat? Fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku. Mudahnya kita buat mudah aja, pelaku. Atau subjek. Kalau Anda bilang di sini Qur'ah apa? Kurang bawah dikit ya. Ini masih terzoom ya. Qur'ah Wildan. Kenapa telat? Qur'ah Wildanu Alkitab ba. Qur'ah ini huruf atau isim? Isim. Qur'ah isim atau fi'il? Dan Anda jelaskan bahwa fi'il pada dasarnya harus ada fa'il. Dan fa'il itu berada sebelum fi'il atau sesudah fi'il? Sesudah fi'il itu harus atau enggak? Harus. Jadi fa'ilnya yang mana fa'ilnya? Pelakunya yang membaca siapa? Ini Romo. Yang dibaca apa? Kitab. Kitab di sini apa? Taksir. Sekarang Anda tanya, Wildan ini dia isim, ya? Isim. Dia isim zahir atau isim dhamir? Isim Isim zahir. Tahu saja, karena bukan dhamir. Karena bukan dhamir. Sedangkan fa'il itu bisa isim zahir, bisa isim dhamir. Karena kalau mau kita ubah dari isim zahir ke isim dhamir, gimana caranya? Kita ubah? Caranya dihapus dulu. Kemudian ditambahkan boleh nggak? Qara'ahu al-kitab boleh nggak? Boleh. Tapi wahu jadinya. Qara'ahu al-kitab mengelawaknya di sini. Qara'a al-kitab. Pertanyaannya Ustaz, ini nggak ada lagi nih isim setelah fiilnya. Terus fa'ilnya mana? Katanya fi'il itu harus ada fa'il. Gimana jawabnya? Dalam fi'il. Hah? Di dalam Fi'il. fi'il itu. Jadi dia dibilang mustatir, tersambung. Antum mau cari dari bawah sini nggak ketemu juga Mas. Nggak ketemu. Mana fa'ilnya? Nggak ada. Karena dia telah menyatu dengan fi'il. Takdiruhu
Huwa. Huwa. Takdir itu perkiraan. Takdiruhu huwa. Jadi kira-kira huwanya itu udah dalam sini sudah. Kecil banget udah huwa. Jadi gimana i'rabnya? Kita jelaskan ya. Kalau anak disuruh i'rab, sini ada jelasan dulu. Qara'a itu fi'lun madin mabniun 'alal fathi, fathi. Wal fa'il, fa'il dijelaskan. Wal fa'il dhamirun mustatirun. Sembunyi. Takdiruhu huwa. Tapi antum enggak dituntut untuk bisa mengi'rab, tapi antum dituntut untuk bisa menjawab. Ini qara'a apa? Fi'il. Dituntut juga kalau fi'il dan fa'il fi'ilnya mana? Dhamir. Dhamirnya mana? Mustatir. Itu. Yang Anda sebutkan antum pakai bahasa Indonesia tadi, kalau kita sebutkan ke bahasa Arab, kayak itu jadinya. Fi'il madhi mabniun 'alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Takdiruhu huwa. Sudah? Oke. Seperti ini. Insyaallah. Sekarang antum udah tahu fa'il, udah tahu maf'ulun bih, udah tahu juga apa? Isim zahir. Lawan isim zahir apa? Dhamir. Dhamir. Lawan isim zahir isim dhamir. Dhamir artinya tersembunyi. Zahir artinya nampak. Oke, lanjut. Kemudian ada satu hal lagi dari 4 hal yang harus kita pahami sebelum belajar. Dhamir, apa itu satu lagi? Apa satu lagi? Mubtada. Mubtada itu mudahnya suatu kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar, atau mudahnya satu kalimat yang didahului oleh isim. Apa contoh berikan satu kata isim? Daun. Jangan kita Kursiun. Dan mubtada harus ma'rifah. Jadi harus tambahin alif lam. Al-kursi. Al-kursi. Terjelaskan maksudnya kursi ini. Kenapa kursi itu? Panjang kah, jelek kah, apakah itu, terbakar kah? Nah, kenapa kursinya? Maksurun. Apa arti maksur? Dan khobar itu nakirah. Nakirah kalau cuma satu kata nakirah. Al-kursiyu maksurun. Itu enggak boleh bilang al-kursiyul maksur. Ya. Jadi di sini mubtada, di sini khabar. Ini al-kursi isim dhamir. Kalau mau kita ubah isim dhamir gimana jadinya? Huwa maksur. Gitu. Sudah paham 4 ini baru kita masuk ke isim apa? Isim dhamir atau kita belajar dhamir. Dan ya akhwat, terakhir, setiap kalimat dalam bahasa Arab yang diawali oleh fi'il berarti masuk jumlah fi'li. Ya. Yang diawali dengan isim jumlah isim. Wes, ada pertanyaan nggak sebelum lanjut ke pembahasan dhamir? Tadi itu yang dua maksudnya ikut kalau kita buat dua maksud, dua ini dia mubtada saja, tetap mubtada. Ini mubtada, ini mubtada. Bedanya kursi isim zahir, dua isim dhamir. Dan bedanya kalau isim dhamir, kalau dhamir itu dia nggak berubah akhirnya. Terus huwa, nggak mungkin huwi ataupun huwu, nggak mungkin. Beda dengan isim zahir itu tidak mabni, bisa al-kursiyyu, al-kursiyyah, al-kursiyyi, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Oke, gimana? Yang lain? Maksurun bila pak isim. Maksurun isim. Karena jelas sudah ada tanwinnya, sayang. Oh iya. Habibi. Itulah bedanya bahasa Indonesia bahasa Arab.
Karena bilang kami jamin biasa ya, pikiran sayang kan. Yuk, lanjut, yang lain, pertanyaan. Enggak, ya ada, gimana menang? Anta marit? Lah. Badaroh itu gimana? Badaroh. Salah, cukup kamu. Ya, lanjut ya. Woi. Lanjut. Berjuara. Sekarang baru kita masuk ke materi inti. Toh. Wah, Itu kenapa lampunya cuma satu titik doang? kalau nggak masuk ini mati deh. Itu mati. Ini nyala, Tat. Nyala. Nyala, Tat. Coba mati. Coba di itu apa namanya? Coba pencet. Dimasukin di sono. Malah buat kayak gini. Ya penuh lagi. Latihan itu bagus tuh. Ini mati juga. Apa sih? Kalau habis baterai. Oke. Tuh kabelnya itu coba tekan. Masuk nggak itu? Full nggak masuknya? Full. Oke sudah nggak apa. Habis baterai doang mungkin. Lanjut kawan. Bagus. Antum kalau ngelihat ini mati bilang ya. Capek anak ngoceh nggak kedengeran suaranya sana. Oke lanjut. Masuk ke domir. Domir terbagi menjadi dua. Dari segi tersambung dengan tidak tersambungnya. Dari segi nampak dengan tidak nampak gitu. Apa? Halaman berapa itu? 18. Tapi ana baru meninggalkan buku tuh ya. Ana ambil intinya karena biar agak simple. Kenapa? Oh piket. Gak apa-apa. Lanjut aja besok. Besok nggak piket lagi besok. Sudah ganti kelompok belum? Ngulang? Nggak mungkin ya. Oke. Gosong. Seharusnya disuruh ganti seharusnya tuh. Oke, kita lanjut. Domir, ad-domair. Ad-doma, kelihatan nggak? Wih, Riu benerin nanti ya. Ad-domair. Ini dari segi tersambung dengan tidaknya ada dua juga, ada muttasil sini, ada munfasil. Yang tersambung muttasil atau munfasil? Di sini dari segi tersembunyi dengan tidaknya ada baris dan Gimana tahunya? Ya terlihat. Saat gimana tahu muttasil, gimana tahu munfasil? Kelihatan itu tersambung dengan tidaknya. Simpel sekali. Gimana tahunya itu baris, nampak atau mustatir tersembunyi? Terlihat juga. Ada dan tidaknya. Gitu. Sekarang yang mana dia? Yang ini enggak? Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Itu masuk ke baris dan muttasil. Benar? Huwa huma hum muttasil atau munfasil? Hah? Munfasil. Jelas sekali itu. Lihat sini. Huma tadrusani al-arabiyyata. Posisinya ke sana. Huma tadrusani al-arabiyyata. Ini kalimat bukan? Kalimat. Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Karena
Oke, karena dia mubtada khobar. Yang mana mubtada'nya? Huma. Jadi huma mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi la. Huma dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'. I'rabnya gitu. Huma, kita jelaskan dulu humanya apa? Dhamir. Dhamirun munfasil atau muttasil? Munfasil. Dan dhamir itu mabni. Mabni itu artinya enggak berubah walaupun dimanapun kedudukannya. Ketika Anda bilang kedudukan, itu salah satunya adalah mubtada, fa'il, maf'ulun bih. Ini termasuk kedudukan, ya. Bagaimanapun bentuk kedudukannya dalam suatu kalimat, dhamir tidak berubah, mabni. Walidzalik ana aqul dhamirun munfasilun mabniyun ala. Nah, dia mabni ala sukun karena lihat huruf terakhirnya sukun. Mabni ala sukun fi mahalli, di tempatnya mubtada, fi mahalli raf'in mubtada, kayak gitu. Oke, berarti ini mubtada. Sekarang tadrusanil arabiyyah. Tadrusani al arabiyyah. Tadrusani fi'lun aw harfun? Ismun aw harfun? Fi'il. Fi'lun madin aw amr? Mudhari. Madin aw amr? Mudhari. Jadi fi'lun mudhari. Idzan kita bilang ini fi'lun mudhari. Karena ini fi'il berarti dia harus punya fa'il. Pertanyaannya, di mana fa'ilnya? Terlihat nggak? Terlihat nggak? Terlihat. Terlihat? Terlihat. Yang mana? Al-alif, jamil. Bukan nun. Alif. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun. Subut artinya tetapnya nun. Nun ini biasanya kadang ada, kadang hilang. Nah, sekarang alamatnya itu ada, berarti subutun nun. Wal alifu, wal alifuna aliful itsnain. Aliful itsnain, alif menunjukkan dua. Karena ini huma. Wa aliful itsnain dhamirun. Nah, ini dhamir. Dhamir juga ini. Muttasil atau munfasil? Muttasil. Tapi dia nggak nyambung dengan huruf nun, Ustaz. Loh, kok bisa muttasil? Gimana jawabnya? Ya karena nggak bisa disambungkan. Gimana nyambungin alif? Bisa? Nggak bisa. Gimana? Nah ini nyambung, dan nyambungnya ini maksudnya ini nyambung dengan yang sebelumnya ya, bukan setelahnya. Lur. Wa aliful itsnain dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi kalau ditanya huma tadrusanil arabiyyah, tadrusani, fa'ilnya mana? Mana fa'ilnya? Dhamir. Dhamirnya muttasil atau munfasil? Muttasil. Baris atau mustatir? Baris, ada, terlihat. Oke? Mantap? Mantap. Kalau kata anak-anak Umer, mantap bah. Kalau dia lagi makan enak, ulang, oh mantap. Giliran nggak enak aja, nangis. Al-Arabiyyah ini masuknya ke mubtada atau fa'il juga? Maf'ulun bi. Jamil. Ismuka Hanif, saya. Wildan Fawaz. Wildan satu lagi mana?
Tuh. Wildan Maulana. Wildan satu lagi. Wildan Kausar. Wildan Maulana, Wildan Kausar. Oke. Sekarang. Ana pengen ya ikhwah, ana pengen antum itu ketika belajar bahasa Arab dengan bahasa Arab nanti bukan cuman karena dah hafal huwa hum ya huwa hunna, cuman hafal doang tapi pengetahuannya kurang masalah domir ini gitu. Antum harus benar-benar tahu. Oleh karenanya tolong didengarkan dengan seksama. Sekarang kita masuk ke yang iyahu, iyahuma, iyahum. Terus oke, ulang lagi. 1, 2, 4. Iyahu, iyahuma, ma iyahum, iyahuma, iyahunna, iyati, iyahuma, iyahum, ngono. Oke. Dan hadhihi dhamairun nasbi al-munfasilah judulnya. Dhamairun nasbi al-munfasilah. Dhamair jamak dari dhamir. Nasab dalam keadaan nasab. Munfasil berarti terpisah. Dan dia selalu jadi maf'ulun bih. Dan harus di awal, Iyyaka na'budu. Antum sebutkan satu kosakata bahasa Arab dari kata kerja yang dia membutuhkan objek. Sebutkan satu. Cepat. Masaha. Ya. Masahtu al-balatoh. Apa itu al-balat? Lantai. Jadi anda tulis di sini biar ngerti. Masahtu al-bala to. Oke. Masaha fi'lun amr au mudhari. Amr au mudhari. Jamil. Fi'lun madin. Oke. Fi'lun madi ini huruf akhirnya masaha. Berarti dari fi'il ini huruf terakhir apa? Ha kan. Nah, sekarang antum lihat harokatnya. Masahtu. Huruf ha-nya harokatnya apa? Sukun. Berarti cara ngirobnya fi'lun madin mabniun ala sukun. Yang dilihat huruf ha-nya, bukan huruf tu-nya. Bukan huruf at-ta ya. Pertanyaannya, di mana fa'il? Watta huna at-ta kita bukan bilang tu tapi at-ta. Kenapa? Karena dia terdiri dari satu huruf. Jadi bilangnya at-ta. Watta dhamirun munfasil atau muttasil? munfasil, Dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il gitu. Sekarang aku mengepel al-balad, lantai al-balad ini maf'ulun bi. Pada dasarnya maf'ulun bi namanya objek itu ya di akhir. Tapi kalau kita mau mengkhususkan bahwa aku tuh benar-benar tuh pernah atau sudah ngepel lantai, antum hilangkan ini dan antum pakai domir, ganti. Karena isim zohir itu bisa diganti dengan isim domir. Namanya kata ganti, untuk mengganti kan. Jadi kita tambahin di sini. Dari iyahu, iyahuma, iyahum sampai iyaya wa iyana. Itu yang paling cocok gantiin al-balad apa? Kifa azgah? Iyahu. Jamil. Iyahu masahtu. Gitu.
Iyahu masahtu. Aku cuman, atau dia bisa dibilang menghususkan cuman ngepel lantai di sini atau lantai ini. Sedangkan kalau ngelap kaca yang lain enggak nalap. Gitu. Cuman lantai. Ngerti enggak? Apa bahasa Arabnya melihat? Ro'aya yaro. Kita ubah lagi. Aku melihatnya. Ro'aitu hu. Ro'ai. Ngapa nggak ngomong dari tadi ya ikhwah? Oh, tadi masih terlihat sedikit ya. Aman? Ro'aituhu. Ro'aituhu. Fi'lun madin. Di sini domirnya apa? Muttasil. Dia fa'il atau maf'ulun bi? Fa'il. Idan hu ini maf'ulun bi. Karena dia objeknya. Sekarang kalau anak nggak mau pakai kata ganti ini, karena anak ini termasuk hu-nya domirun muttasil atau munfasil? Muttasil. Anak nggak mau yang muttasil, anak mau pakai yang munfasil. Berarti dibilang iyahu ro'ai tu, gitu aja. Antum tahu nggak? Ya. Anak-anak itu di atas udah belajar ini. Antum sebutkan, antum udah belajar domairun nasbi al-muttasilah atau al-munfasilah, tahu dia. Iyahu, iyahum, iyahum. Coba contohnya satu. Dari Royan, Syahid, siapa lagi satu lagi tuh yang main dengan antum kemarin, siapa sana? Yang beli piscok. Siapa namanya? Hah? Zaki. Nggak ada yang bisa jawab. Karena kenapa? Karena yang dipelajari hanya sekedar paham. Oh, ini domir mutasil. Tapi nggak mendalami maksudnya tuh. Gimana makainya ini? Cuman taunya ya itu untuk dia, itu untuk mereka. Tapi anak nggak mau kayak gitu. Ngerti nggak? Ngerti ora? Oh ya. Lanjut. Uy. Mau nanya? Kamu nanya. Lanjut. Tanya. Kenapa iyahu ro'aitu? Kenapa enggak iyahu ro'ai? Kenapa enggak iyahu ro'aituhu gitu? Yang sebelah sini maksudnya. Iyahu masah tuh, kenapa enggak iyahu masaha? Iyahu masaha. Boleh. Iyahu masaha boleh. Apa? Bener kan? Iyahu masaha tadi kan? Nah, boleh. Iyahu masaha. Boleh. Tapi yang ngelap dia. Jadi dia ini ngelap sesuatu. Sesuatu itu dibuat kata gantinya di dia. Dah. Nah, Afan. Lanjut. Sekarang kita masuk ad-dhamairul muttasilah. Nah, dhamairul munfasilah yang terpisah udah selesai kita pelajari. Cuman huwa humahum dan antum udah bener-bener ngerti gimana cara makainya. Enggak? Enggak? Kemudian udah belajar juga dhamairu nasbi al-munfasilah. Iyahu iyahuma. Ngerti juga kenapa munfasil? Kenapa nasb? Karena dia maf'ulun bih gitu. Sekarang kita masuk ad-dhamairu al-muttasilah yang tersambung. Dimulai dari apa? Hu, huwa. Ini contoh aja, huwa humahum. Tapi domir ini dia muttasil. Apa nama muttasil nih bahasa Indonesia? Tersambung dengan fi'il. Tersambung dengan fi'il. Oleh karenanya kita harus pakai contoh, dan ini mudah karena sebelumnya sudah disepil. Fahima artinya paham. Dia paham. Ada dianya, ada domirnya di dalam. Coba ya Habibi. Aina Riuh. Coba benar dulu. Nanti tak lempar nih dah.
Oke, benerin dulu. Kayak gini. Kalau udah sama posisi itu dengan ini aman. Aman? Sip? Udah. Kecilin lagi. Belum, ininya beda ini. Lagi, sekali lagi. Pas. Gak apa-apa. Gitu. Tet. Tamam. Fahima berarti ada domir. Domirnya muttasil atau munfasil? Muttasil. Mustatir atau bariz? Mana baris? Mana? Antum ngoceh ini, nggak mikir-mikir dah. Jet, mustatir atau baris? Oke. Mustatir. Oke. Fahima ini fiilnya cuma dari 3 kata. Fa, ha, mim. Ya enggak? Fa, ha, dan mim. Nah, sekarang ini baris atau mustatir? Baris. Kenapa? Ya itu ada nih. Alif. Domir. Terus di sini fahimu, mana domirnya? Wow. Wawul jamaah. Kenapa dibilang wawul jamaah? Karena menunjukkan jamaah, banyak orang. Lebih dari 2. Oke? Lanjut. Fahimat. Domirnya mustatir atau baris? Sangat jelas ya di sini terbaca. Mustatir. Sedangkan ta ini domir bukan? Ta ini alamatut ta'nits. Jadi kalau kita i'rab fahimat fi'lun madin mabniyun alal fathi. Jin. Watta alamatun lit-ta'nis atau alamatut ta'nis. Gitu dong. Alamatut ta'nis. Bukan domir. Sekarang domirnya di mana berarti? Ya ada di sana, Ustaz. Mana? Enggak kelihatan. Namanya juga mustatir gitu kan. Anda pengen tuh jawab tuh gitu dengan penuh keyakinan, yang benar gitu. Jangan yakin salah. Jad, al-an fahimata. Baris, mana? Alif. Tanya kenapa enggak? Kenapa bukan ta tapi alif? Alamatut ta. Nih, ini kan 2 orang perempuan kan? Memang perempuan banyak masalah itu. Itulah dikasih ta itu biar terlihat masalahnya. Jad, fahimna. Mana tuh domirnya? Nunun niswah. Niswah itu cewek bilangnya. Niswah. Nun untuk cewek. Fahimta, mana domirnya? Ta. Fahimtuma, mana domirnya? Tuma. Fahimtum, mana domirnya? Tum. Fahimti, mana domirnya? Fahimtuma. Fahimtunna. Fahimtu. Fahimna. Fahimna. Oke. Ngerti nggak? Enggak. Pusing, Ustaz. Woi, kau yang nggak ngerti apa yang nggak ngerti? Buat aja juga. Coba kasih tahu anak yang nggak ngerti apa coba. Semuanya. Oke, semuanya. Nas'alullaha as-sihah wal afiyah. Kita istirahat dulu ya. Oke. Khususnya nggak ngerti jangan istirahat. Baca. Ngerti sekarang? Ngerti. Tangan nambah. Dia fresh dat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, istirahat dulu. Mainan HP. 5 menit. Ujiannya kapan? Iya, tadi. Ini udah keberapa kita? Udah ke-5, ke-6. Bela HP.